Ketika lebaran selesai, waktunya kita balik cari cuan di kota perantauan. Masalahnya, arus balik ini nggak kalah macet sama arus mudik. Karena ribuan orang numpuk di satu jalan di satu momen yang sama. Tapi nggak usah khawatir, masih ada kok jalur arus balik alternatif yang relatif sepi dan bebas kemacetan. Udah gitu view-nya juga nggak kalah keren, kalian juga bisa sambil wisata menuju ke kota perantauan. Ini dia salah satu jalurnya dari Tasikmalaya menuju ke Bandung via Singaparna. Yuk kita explore. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Perjalanan kita mulai dari kota Singaparna. Jadi kalau kalian mau lewat jalur ini, arahkan dulu maps kalian itu menuju ke kota Singaparna kalau kalian dari arah timur. Kayak contohnya dari kota Tasikmalaya atau misalkan dari Ciamis, dari Banjar, atau bahkan dari arah Jawa Tengah ya. Arahkan dulu ke Singaparna supaya nanti kalian bisa melewati jalur ini. Nah setelah sampai di pusat kota Singaparna yang merupakan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya ini, kalian bisa arahkan menuju ke kota Garut. Nah nanti kalian pasti akan diarahkan lewat jalur ini. Karena dari Singaparna menuju ke Garut, ini adalah jalur yang paling dekat dan paling cepat. Oh ya, kalau nanti kalian lewat sini ketika sudah nggak bulan puasa ya, atau ketika udah lewat bulan Ramadan, kalian bisa mampir ke salah satu kuliner legendaris di sini nih sebelah kiri. Namanya Kupat Tahu Singaparna. Kok Singaparna sih? Kupat Tahu Mangunreja, sorry. Nah ini sebelah kiri juga sama nih, ini yang lamanya ya. Jadi Kupat Tahu Mangunreja itu adalah salah satu kuliner khas yang ada di daerah sini. Itu wajib banget kalian buat mampir ke situ ya. Jangan lupa. Oh ya, sebelum kalian memutuskan buat lewat jalur ini, pastiin juga ya kendaraan kalian itu fit dan BBM kalian terisi cukup penuh. Karena di sini SPBU nggak sebanyak di jalur Nasional 3 atau jalur yang biasa kita sebut jalur selatan ya. Karena emang namanya jalur alternatif ya, pasti jalannya lebih kecil, fasilitasnya juga lebih minim. Tapi kalian gak usah khawatir ya, kalian bisa lihat kualitas aspalnya di sini cukup bagus. Ya walaupun nanti di depan ada yang keriting ya, kayak ya di beberapa titik lah. Tapi so far sih udah cukup oke lah. Kita bisa ngelewatin jalan ini dengan cukup nyaman ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba cari tahu ya, di mana sih titik-titik kemacetan yang biasanya terjadi di jalur ini. Nah, pengalaman saya ya, biasanya yang jadi titik kemacetan itu salah satunya adalah alun-alun Singaparna. Nah, kalau kalian nanti lewat alun-alun Singaparna, biasanya di situ terjadi kepadatan ya. Tapi ya biasanya sih nggak lama, cuman sebentar aja. Tapi selebihnya kalau kalian saat lewat jalur ininya sih, ya cenderung aman ya. Saya sejauh ini beberapa kali juga di hari libur long weekend itu aman, gak ada macet sama sekali di jalur yang ininya gitu. Nah nanti kalian akan ketemu lagi kemacetan itu biasanya di Garut kota. Karena ya kalian tahu sendirilah, kota Garut itu jadi salah satu destinasi wisata yang gak kalah populer ya dari kota Bandung. Jadi banyak banget wisatawan yang menuju ke Garut. Nah itu biasanya ada titik macet di situ lagi. Tapi jujur ya, ketika lewat sini tuh rasanya tuh lebih rileks ya. Karena emang satu jalurnya lebih adem, terus yang kedua lebih sepi. Dan yang pasti jalur ini tuh cukup menantang karena berkelok-kelok ya. Jadi ya kelokannya tuh masih enak gitu, masih bukan yang jalurnya terlalu curam, gak ada tanjakan ekstrim di sini ya.
tanjakannya juga masih normal-normal aja, nggak ada yang securam gentong atau securam nagrek ya. Ini masih cenderung landai lah jalurnya. Itu dan marka jalannya sih yang saya suka. Jadi marka jalan di jalur ini tuh cukup jelas dan rambu-rambunya juga jelas. Jadi setiap nanti nih kayak contohnya ada tikungan zigzag itu nanti ada rambunya. Terus nanti kalau misalkan kalian ketemu lagi obstacle di depan gitu kayak misalkan tikungan tajam atau misalkan tikungannya yang U-turn itu selalu ada rambunya. Jadi jelas gitu, kita nggak perlu meraba-raba nih. Kayak ini contohnya kan ada tikungan tuh, biasanya di daerah-daerah yang blind spot ya, dia pasang rambu nih seperti ini. Tuh lihat jelas banget ya kan. Jadi kalian nggak usah kayak wah ini tikungannya seberapa tajam nih gitu, udah ada rambunya. Nah terus kalau ngomongin masalah fasilitas ya balik lagi ya teman-teman, SPBU itu masih jarang di sini. Terus tempat makan relatif banyak lah ya, karena di sepanjang jalan ini ada kayak warung, terus beberapa kayak tempat makan restoran gitu juga ada. Kalau buat makan kalian nggak perlu khawatir, paling ya masalah BBM aja sih ya. Masjid ya nggak usah ditanya, ini Tasikmalaya bro. Pasti banyak banget yang namanya masjid di sini. Oke, baru saja kita melewati plang selamat datang di Kabupaten Garut. Ya, ini kita udah di Garut ya teman-teman. Udah masuk Kabupaten Garut nih kita. Ini masuk Garut jalannya malah jadi lebih mulus teman-teman. Tuh, markanya lebih jelas dan lebih mulus ya dibandingin yang di Tasik tadi. Tumben-tumbenan nih. Alhamdulillah Garut sekarang jalannya jadi mulus. Nanti kita coba daerah Cisewu teman-teman kali ya, habis dari sini nanti mungkin besok atau kapan lah kita sempetin buat main ke pantai selatan lewat Cisewu ya. Desa Wisata Sindang Kasih. Mungkin kayaknya Kampung Naga nih dekat-dekat sini juga nih. Kalau nggak salah di sebelah kanan dia. Itu saya lewat tuh ada di sebelah kanan dia. Wah keren jalannya. Sekarang kita di daerah Cilawu nih teman-teman. Nih, jadi tadi udah jalan mungkin sekitar berapa menit ya tadi, mungkin sejam lah ya dari Singaparna tadi. Lupa tadi jam berapa. Ini kita sebentar lagi bakal masuk ke daerah ini ya, kotanya Garut teman-teman. Ini kalau nggak salah nih udah tinggal berapa ya? Udah tinggal coba kita lihat dulu map biar pasti. Kalau nggak salah sih udah dekat kok. Seingat saya mah. Iya kan 6 kilo. 6 kilometer lagi. Oke, kita udah di Garut ya teman-teman. Ini kalau di perempatan ini kalau ke kotanya itu lurus ke sana. Kita ke arah ini ya teman-teman, ke arah Kamojang. Nah, jadi supaya kalian gak kena macet di kota Garutnya dan gak kena macet di Nagrek, saya saranin kalian buat kalau mau ke Bandung ya, kalian lewat sini, lewat Kamojang. Nah, tapi kalau kalian mau lewat sini, pastikan kendaraan kalian sehat, terutama remnya. Karena jalan yang akan kalian lewatin itu nantinya akan menurun sangat curam, teman-teman. Ya, kalau dari arah Garut itu turunannya yang curam, tapi kalau dari arah Bandung itu yang curam itu adalah tanjakannya. Gitu. Jadi, sebelum kalian memutuskan buat lewat ke sini, itu make sure dulu kalian rem mobilnya atau rem motornya itu sehat ya. Dan kalau kalian lewat sini ya insya Allah harusnya sih gak kena macet ya. Saya udah pernah lebaran ke Garut lewat Kamojang sih, alhamdulillah aman ya teman-teman. Cuman
ya ada sedikit antrian pas lagi di tanjakan itu, tanjakan apa yang jembatan kuning itu. Nah cuma di situ aja sedikit ada antrian karena harus satu-satu ya, karena kan curam gitu kalau kita reruntuhan terlalu mepet gitu, takutnya ini malah ada yang gak kuat, malah kepunduran gitu. Tapi so far pengalaman saya lewat Kamojang kalau lagi pas hari raya atau pas lagi liburan itu cenderung lebih sepi ya, cenderung lebih kosong jalannya, nggak separah ini jalur nasional baru itu. Kalau jalur nasional mah ampun dah. Oke, kita udah mulai masuk kawasan Kamojang nih teman-teman. Jalanannya seperti biasa nanjak dan sempit dan goreng pisan. Jelek jalanannya teman-teman, banyak apa ya, ini kalian kalau lewat sini kalau mobilnya terlalu ceper kayaknya agak ripuh ya, tapi bisa sih S90 juga aman lewat sini. Cuman jalannya kecil terus nanjak ya, jadi pastiin sehat kondisi kendaraan kalian ya, mau mobil mau motor itu harus banget sehat, kalau enggak berbahaya lewat sini. Soalnya ini tuh jalannya kecil teman-teman, terus udah gitu banyak apa tuh, tanjakan. Di sebelah kanan kita kebun mawar Situ Hapa. Nih kalian bisa nginep nih di sini. Hotelnya bagus, saya udah 2 kali nginep di sini. Enakan pisan tempatnya. Dingin, kalau malam juga sejuk banget. Oh, tapi lagi bulan puasa ya, lihat sepi banget, nggak ada orang. Kalau kalian lewat jalur Kamojang ini, kalian tuh bisa banget sambil wisata ya, karena di sini tuh ada salah satu objek vital nasional, itu namanya Kawah Kamojang. Jadi Kawah Kamojang ini panas buminya itu dimanfaatkan sebagai PLTP ya, atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan for your information, ini salah satu panas bumi PLTP tertua di Indonesia ya, bukan salah satu, bahkan inilah pertama kalinya ada pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Kawah Kamojang ini adalah yang pertama. Dia udah dari zaman Belanda dimanfaatkan energinya untuk jadi pembangkit listrik. Nah, baru setelah mungkin sekitar tahun 70 atau 80-an, Pertamina dan PLN mengambil alih si kawah ini untuk diberdayakan ya energinya gitu. Dan di sini juga sebelah kiri ya teman-teman, kalian juga bisa lihat ada daerah konservasi elang Jawa. Nah, jadi kalau kalian mau lihat-lihat elang Jawa, kalian bisa main tuh ke situ. Dan elang Jawa ini adalah salah satu burung yang dilindungi. Nah, salah satu pusat konservasinya ada di kawasan Kamojang ini. Dan ini kita akan masuk ke kawasan geotermalnya ya, dan ini udah masuk Kabupaten Bandung teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jam 2 ya, kita sholat dulu tadi di masjid di daerah Kamojang ini teman-teman. Masjidnya enak banget, dingin, sejuk. Nih, si Coki. Ternyata saya baru sadar dari rumah sampai sekarang ini mobil belum berhenti teman-teman. Udah berapa jam ya? Total sih udah 200 kilo lebih perjalanan. Nah, ini kita di daerah Kamojang teman-teman. Ini di sebelah kiri kita di depan itu ada Pertamina, ada mes nih kalau nggak salah ya. Kayak gini nih nama masjidnya nih, Al-Kautsar Kamojang. Kayak gini masjidnya, bagus. Seger, airnya seger banget, masjidnya dingin banget, enak banget ibadah di sini. Yuk kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Bandung teman-teman. Ini jaraknya dari sini mungkin sekitar
Ya sisa sekitar 30-40 kiloan lagi lah. Cuman karena medannya dia naik turun, jadi pasti agak sedikit lebih lama ya. Dan nanti di depan akan lebih curam lagi medannya. Yuk kita lanjut menuju ke Bandung. Nah, ini di depan kita teman-teman ada ini ya, objek vital nasional. Ini adalah geothermal Kamojang teman-teman ya. Ini pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah nanti di depan kita ada ininya, generatornya teman-teman. Nanti kita bakal lewat sebentar lagi. Nah, ini kalau kalian mau masuk ke kawah Kamojang itu, nanti di depan itu kalian bisa belok ke kanan. Nah ini seperti ini, Geothermal Information Center ini di sebelah sini ya tempatnya. Nah ini dia nih teman-teman, kalau ke sana tuh ke arah kawah Kamojangnya ya. Ini jalan utamanya. Tadi kita minggir dulu sebentar. Jadi ini dia, kalau kalian mau masuknya tuh dari sana teman-teman. Nanti ada jalannya, ada jalan sendiri ya. Oke. Kalau nggak salah tuh masuknya murah kok, cuman berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 20 ribuan deh, 10 atau 20 ribu gitu. Break dulu sebentar di sini sambil kita foto-foto ya. Nah kalau kalian mau tahu si itunya, generatornya nanti di sebelah sana teman-teman. Nanti kita lihat sama-sama ya. Oke, kita lanjut yuk teman-teman perjalanan menuju ke Bandung. Nah ini dia kawasan geothermal Kamojang. Ini pipa-pipanya nih teman-teman, dari kawah. Dan ini disalurkan menuju ke generator ya, nanti yang ada di depan kita. Nah kalian kalau lewat sini nggak usah heran kalau misalkan di sini itu selalu hujan ya. Bukan hujan ya, jadi kayak suka ada tetesan-tetesan air nih. Itu biasanya dari si generatornya teman-teman ya, karena di generator ini ada kayak ada pendinginnya gitulah. Nanti kita lihat yuk sama-sama di depan tuh, nggak kelihatan kan asapnya ngebul. Waduh, cuman jalannya ya ampun ya ini tuh. Nih pembangkit listrik tenaga panas bumi ini, area Kamojang. Nah itu kalau kalian dengar ada bunyi, nah itu tuh ada sumur di sini teman-teman. Itu sumur panas buminya. Nah ini dia sebelah kiri kita. Nih, makanya kenapa suka ini ya, suka tuh lihat, kalau kalian lihat di kaca ada air titik-titik. Nah itu tuh datangnya dari uap air dari sini nih teman-teman. Tapi nah itu kalau kalian lihat tuh, yuk kita lihat yuk. Nah ini kalau kalian lihat ya tuh suaranya. Nah itu tuh di depan kita tuh, itu ada airnya tuh teman-teman ya. Ini pendinginnya nih. Nah di belakang situ adalah generator dari pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Nih ini pipanya nih teman-teman. Tuh ya, kelihatan nggak sih? Ada air tuh ngalir di situ teman-teman. Tuh ya. Nah ini adalah jadi pipanya ini ngalirnya ke sini nih teman-teman tuh, masuk ke dalam ya. Oke, lanjut lagi yuk teman-teman perjalanan. Ini masih itu dibuka ya jalan ini. Ini kemana ya tembusnya ya? Baru tahu. Ada dulu biasanya tuh ditutup sih jalan itu. Ada portalnya gitu. Penasaran tapi memutbal mager. Lagi puasa sih, jadi kayak lagi foto-foto gitu kan biasanya sambil ngudut, sambil minum, ngopi gitu ya, nggak bisa. Nah ini teman-teman di depan kita ada percabangan. Kalau yang ke sana itu ke kiri itu
jalan lama ya teman-teman, daerah Monteng. Nah kalau yang ini yang kita lewatin ini jalan barunya, ini jalannya lebih gede, tanjakannya juga lebih sopan ya, turunannya lebih sopan. Kalau yang jalan lama, aduh gokil dah itu. Kayaknya ya di area Bandung itu salah satu tanjakan paling ekstrim ya yang ada di area Bandung. Tuh. Cuman ya itu udah jarang banget orang lewat karena udah ada jalan yang ini yang lebih manusiawi lah, jalannya lebar, bagus, beton ya, terus udah gitu juga lebih landai ininya. Walaupun ini juga kalau kalian dari bawah ini curam juga nih teman-teman sebenarnya. Lumayan nih berasa kalau nanjak ngos-ngosan. Cuman ya kalau dibanding yang jalan lamanya much better lah ini jalan baru ini. Nah nanti di depan itu juga bakal ada jembatan. Nah ini nih mulai dari sini kalian hati-hati ya, siapin rem kalian karena jalannya bakal turun terus. Jadi kalau kalian pakai mobil manual simpen di gigi 2 atau 1 tergantung mobilnya, tapi 2 sih udah aman ya. Terus remnya jangan dipantang terus, dilepas aja ya, dilepas rem, lepas rem, lepas rem, rem, lepas kayak gini, rem lagi, lepas lagi, biar mesin aja yang bekerja keras untuk engine brake. Tenang aja guys, mesin kalau dipakai engine brake itu dia walaupun menjerit tapi dia nggak akan overheat teman-teman, karena dia nggak ada pembakaran ya gitu. Malah temperaturnya cenderung turun karena apa, si water pumpnya kan muter dalam kecepatan tinggi, flow airnya deres, tapi mesinnya nggak ada pembakaran. Jadi makanya temperatur tuh biasanya temperatur airnya cenderung lebih dingin teman-teman gitu. Ini mobil ini aja dipakai engine brake aja turun tuh dikit temperaturnya gitu teman-teman. Nggak usah khawatir ya, yang penting keselamatan kita ya, jangan dinetralin, jangan dilosin, bahaya banget. Kita coba pakai 3 loh, pakai 3 duduk deh, jadi ngebut banget ya, apa ini kosong. Nah itu di depan kita kelihatan tuh ya, banyak gunung-gunung, itu adalah gunung-gunung yang melingkari area Bandung teman-teman. Nah ini dia tanjakan jembatan legendarisnya Kamojang nih teman-teman, jembatan kuning, tapi sayang udah beladus banget. Dulu mah main cerang, tapi ini sayangnya udah gak kerawat ya. Ini harusnya dicat lagi nih, harusnya ya. Nah nanti dari sini bakal banyak banget turunan yang curam sekali teman-teman ya. Jadi hati-hati, prepare kendaraan kalian. Tuh kalau tadi lewat jalan lama itu dari sana tadi teman-teman. Nah ini salah satu turunan yang paling curam di daerah sini teman-teman ya. Ini di depan kita nih. Tanjakannya belok terus curam, sampai disimpenin ban bekas tuh ya, takutnya ada yang remnya blok. Nah nanti di depan ada satu lagi turunan yang agak lumayan curam. Selepas itu udah aman, udah nggak ada lagi yang terlalu curam. Kita jam berapa nih? 2.40 ya, hampir jam 3. Nah enak nih, nanti nyampe rumah udah dekat buka puasa kan, ngabuburit nih, aus ya. Ngomong mulu dari tadi. Nah ini di depan kita nih teman-teman, si turunannya ya. Wih ada
cafe, lihat sebelah kanan view-nya ke ini Cekungan. Nah ini dia nih teman-teman, salah satu turunan yang cukup curam nih. Waktu itu saya pernah naik Vespa di sini standing teman-teman. Gara-gara di tengah koper dari 2 ke 1, pas 1 lepas koplingnya sekali jadi, cuek, standing deh guys. Untung gak cengkang ke belakang. Kalau cengkang ke belakang mah kocak banget aja. Nah dari sini udah relatif aman ya teman-teman. Nah nanti di ujung jalan ini kalian bisa milih. Kalau kalian rumahnya daerah Buah Batu, Bale Endah, kalian bisa lewat Ciparai tanpa lewat tol. Atau kalau kalian mau lewat tol, kalian masuk ke Majalaya terus tembus nanti di daerah Ranca Ekek ya teman-teman. Itu nanti kalian akan tembusnya di jalan tol. Kalau saya sih kayaknya lewat Ciparai aja kali ya. Tinggal, kalau ke rumah saya tinggal lurus saja terus. Walaupun lurusnya tuh kurang ajar juga tuh. Lurusnya aduh, itu macet semua tuh. Habis Ciparai ada Bale Endah kan, habis Bale Endah Bojong Soang. Wah, tuh titik-titik macet semua. Walaupun jaraknya sebenarnya cuma paling berapa, 18 kilo lah, nggak nyampe, paling 15 lah ya. Waduh. Wah, remnya udah panas nih, kerasa. Akhirnya kita sampai juga guys di Majalaya. Nah, setelah dari Majalaya ini kalian bisa nerusin ke destinasi kalian masing-masing. Buat yang rumahnya di pusat kota atau misalkan daerah utara ya, atau daerah timur, kalian bisa lewat ini aja teman-teman, lewat Majalaya, terus nanti kalian keluar di Ranca Ekek dan langsung masuk ke Tol Cileunyi. Tapi kalau saya pilih lewat rute Ciparai, Bale Endah, dan nanti terus masuk ke kota Bandung. Karena rumah saya sebenarnya nggak terlalu jauh sih dari daerah sini ya, gitu. Ya walaupun daerah sini tuh macet banget dan karakter pengendaranya tuh menyebalkan ya, tapi ya sudah, emang lebih dekatnya lewat sini ya mau nggak mau harus kita lewati dengan sabar. Oke guys, begitulah kurang lebih perjalanan kita di jalur alternatif kali ini dari Tasikmalaya menuju ke Bandung. Semoga bisa jadi informasi buat teman-teman semua yang melakukan perjalanan balik dari arah timur menuju ke kota Bandung. Gitu aja videonya, semoga menginspirasi, semoga membantu. Selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Salam buat keluarga. Ciao.